Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan channel kami Insan Praja. Semoga semuanya yang menonton channel Insan Praja diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan urusannya. Tidak lupa semua para subscriber, semoga juga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Kali ini Insan Praja akan menguak sisi goib dari perang Australia dan Indonesia yang lagi viral, Gus ya. Di sisi goibnya itu ada apa kok sampai perang merebutkan kepulauan Pantai Pasir Putih, itu sebenarnya ada apa di balik itu? Kita coba menguak dari sisi goibnya. Simak terus, tonton channel kami sampai selesai biar nggak gagal paham, Gus ya. Nah, mungkin saya akan mencoba menjadi pawang dan Gus Alvin menjadi mediator. Langsung saja kita mediumisasi. Semua energi produk tubuh ini keluar semua semua kunci tidak bisa keluar, tidak pikirannya terkunci, hanya jasad saya slow. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Rohana, saya panggil yang mengetahui di daerah yang sekarang terjadi konflik perang Indonesia dengan Australia, yang mengetahui apapun dari goib yang sudah muslim, saya hadirkan bisa tertarik ke tangan saya. Monggo, silahkan masuk ke tubuh mediator. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari golongan apa ini? Dari golongan jin. Sudah muslim? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan? Saya dimuslimkan raja saya. Siapa itu? Ada namanya. Dan raja saya dimuslimkan oleh rajanya alam gaib dan alam semesta ini. Ya, untuk mengecek kebenarannya, biar tidak diragukan, akan saya protek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Rohana, jika yang saya masukkan ini bukan yang saya maksud,
dan jika mengaku dan perkataannya bohong, otomatis langsung terlempar ke neraka. Allah. Salam. Ya, terima kasih atas kedatangannya ya. Mohon maaf sebelumnya, saya ini mau mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya yang kamu ketahui dari bangsa kamu atau sisi gaib dari wilayah kamu. Itu kenapa sampai ada konflik di tanah Pasir Putih di daerah situ? Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Baik, memang konflik itu terjadi karena pihak dari yang ingin merebutkan atau menguasai itu tahu bahwa di situ banyak sekali menyimpan sesuatu rahasia yang bisa mensejahterakannya, memakmurkannya. Tempat itu banyak menyimpan sesuatu yang rahasia sekali. Mungkin bisa dikatakan ya, apa menyimpan sesuatu apa? Mungkin ada benda berharga apa di situ kok sampai mengotot ingin menguasai wilayah tersebut? Banyak sekali itu peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan dulu yang ada di situ. Sumber-sumber banyak sekali. Sumber daya alam di situ ya. Iya. Terus mungkin ada pengaruh dari konflik tersebut, mungkin dari sisi gaibnya itu akan istilahnya memunculkan memuncul kejadian apa yang akan dari pandangan gaib tersebut, pandangan kamu dari bangsa kamu itu. Ya, itu adalah sesuatu perang yang akan terjadi di akhir zaman ini, di mana manusia itu memiliki sifat rakus atas segalanya. Niat semua Nusantara ini akan disatukan, tapi di situ ada pihak ketiga yang tidak terima dengan satunya Nusantara nanti dan ingin merebutkan satu wilayah itu. Kalau boleh tahu pihak ketiga itu siapa? Pihak dari pasukan Azazil itu yang tidak terima dengan satunya Nusantara ini nantinya, di mana satunya Nusantara ini nantinya akan menjadi sesuatu yang besar, di mana Nusantara ini yang akan berjaya kembali. Makanya diperebutkan banyak negara yang ingin merebut kekuasaan atau tanah air kita ini ya. Ya. Tapi di samping itu juga banyak sekali tanda-tanda peristiwa perang itu terjadi. Banyak sekali maksud-maksudnya. Kalau boleh tahu itu tanda apa? Kemunculan apa yang akan terjadi itu? Satu, kemunculannya pemimpin akhir zaman ini sudah ada. Ini juga ditandai dengan konflik antar negara yang baru saja dan sekarang masih terjadi konflik antar Rusia dengan Ukraina itu. Dan ini akan terjadi lagi konflik besar. Tapi kemungkinan ini banyak dari sesuatu itu yang nantinya tidak bisa direbutkan karena Nusantara kita ini menyimpan banyak sekali sesuatu yang membuat dari negara lain takut dengan tanah Jawa ini. Nusantara ini. Ya. Selain kemunculan pemimpin akhir zaman, apakah ada kemunculan lain yang mungkin
terjadi di akhir zaman ini mungkin? Apakah ada? Kemunculan pasukan Dajjal, kemunculan Ya'juj Ma'juj yang sekarang dikurung. Itu. Oh, itu salah satu tandanya perang itu juga ada istilahnya Ya'juj Ma'juj itu ya, tanda itu ya. Dimana kalau penduduk di Nusantara ini sudah rakus, sudah tamak, sudah ingin berbuat semena-mena, merusak segalanya, itu akan mempermudah keluarnya Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Raja Zulkarnain dulu. Itu kalau boleh tahu itu tempat dari Ya'juj Ma'juj itu di mananya? Di Indonesia atau di Arab mungkin bisa dikatakan, boleh tahu? Bawah tanah Jawa ini, di Nusantara kita ini, beliau dikurung. Ya'juj Ma'juj itu dikurung di bawah tanah Jawa ini oleh Raja Zulkarnain dan dilingkari oleh api, lingkar api yang sekarang ada di Indonesia ini, beberapa gunung api atau lingkar api yang melintas antar Sumatera itu. Dia dikurung di situ. Iya. Berarti itu di lapisan yang keberapa? Ke bumi keberapa itu? Ya'juj Ma'juj di kerangkeng, dimasukkan dalam tanah itu. Apakah ada lapisannya? Iya ada, tapi bukan lapisan seperti bumi itu. Dia dikurung di situ, tapi kemunculannya itu sebentar lagi. Mengingat semua lingkar-lingkar api itu sudah hancur dari sekarang. Dan gunung-gunung yang berapi sekarang itu sudah banyak yang hancur, yang meletus. Berarti itu ada sangkut pautnya ya? Ya. Terus apakah akan ada ini katanya Ya'juj Ma'juj itu memakan manusia? Apakah itu benar? Benar. Tapi menurut pandangan saya, di Nusantara sekarang ini juga banyak yang sudah memakan manusia. Maksudnya bukan memakan langsung, tetapi memakan manusia itu memiliki arti itu kalau menurut saya. Menjatuhkan, membunuh. Kan sekarang di Nusantara ini sudah banyak sekali dari sifat rakus, sombong, tamak tadi mengakibatkan manusia itu harus menjatuhkan manusia yang lain, memakan manusia yang lain, maksudnya membunuh manusia yang lain. Dan sudah banyak sekali terjadi pembunuhan di mana-mana. Itu sifat asli dari Ya'juj Ma'juj itu. Itu maksud memakan manusia itu bukan wujud secara dohir dimakan, bukan, tapi itu bisa dengan adu domba, ya, bisa dengan istilahnya itu fitnah, ya. Berarti tidak istilahnya nyata langsung dimakan, bukan. Berarti artinya seperti itu. Makanya banyak terjadi pembunuhan. Itu juga sifat dari Ya'juj Ma'juj itu yang sudah mau keluar tadi ya. Ya. Dan ketika itu muncul nantinya akan bahaya sekali. Banyak manusia yang habis, terutama manusia yang tidak mempunyai keimanan atau ketakwaan dalam hatinya. Apakah ini sudah kemunculan, sudah dekat? Sudah, bahkan sudah ada. Manusia yang gampang terprovokasi, itulah yang akan dimakan nantinya. Sangat mengerikan ya. Di akhir zaman ini, kalau kita tidak benar-benar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini, di mana manusia itu nanti
kalau tidak mempunyai ketakwaan atau keyakinan yang teguh dalam hatinya, maka akan termakan. Bisa saja termakan oleh nafsunya sendiri. Oh iya, hawa nafsunya. Terus apakah Ya'juj Ma'juj itu mempunyai pasukan atau mungkin hanya istilahnya beberapa wujud saja, atau mungkin mempunyai pasukan gaib atau gimana? Adakah? Pasti ada. Ada. Iya. Berarti sekarang sudah mulai lingkaran apinya sudah mulai hancur ya, sudah perisainya mulai hancur. Ada yang gitu. Mungkinkah Indonesia ini, mungkin Nusantara ini akan istilahnya menjadi negara yang jaya? Istilahnya kalau orang Jawa itu loh jinawe, gemah ripah loh jinawe. Apakah benar? Benar. Tunggu saja nanti waktunya. Satu kepemimpinan itu, sang pemimpin yang sejati memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa, yang sangat amanah, adil. Yang sampai maksud itu pemimpin itu siapa? Pemimpin akhir zaman. Oh, pemimpin akhir zaman, bukan pemimpin negara yang ya, Bukan. ya akhir zaman. Ya mungkin cukup keterangannya. Terima kasih telah menghadirkan panjenengan. Ya, bisa kembali ke tempat semula. Mohon maaf telah mengganggu ya. Ya, nanti bisa keluar. Terpenting itu hati-hati, selalu mengingat Robmu dalam hatimu, agar tidak mudah termakan oleh suasana. Karena sekarang ini pasukan dari Dajjal itu sudah banyak yang turun, yang menyusup dalam tubuh manusia, yang mempunyai sifat angkuh, tamak atas segala-galanya. Bahkan mereka, apa yang mereka inginkan itu rela mengorbankan sesuatu. Seperti manusia yang gila jabatan, bahkan rela membunuh dan memakan temannya sendiri. Kalau paribahasa itu mengatakan makan teman, itu kan ada. Itulah sifat dari Ya'juj Ma'juj itu, saling memakan antar manusia. Seperti itu. Kalau tidak ingin dimakan, teguhkan hatimu agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang sekarang banyak terjadi di akhir zaman ini. Semua dari gaib pun sekarang sudah bersiap-siap. Bahkan di dunia gaib setiap hari perang. Perang terus di sana. Berarti bukan hanya di dunia nyata, di dunia gaib juga ada perang. Ya, setiap hari. Iya. Ya, terima kasih atas pesan-pesannya yang disampaikan. Ya, bisa keluar, silakan. Semua efek-efeknya bisa dibawa. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluar. Ya, tadi bincang-bincang dengan penguasa yang mengetahui di daerah Pasir Putih tersebut. Ternyata perang Australia Indonesia dan negara mungkin Ukraina dan Rusia itu salah satu tanda munculnya pemimpin akhir zaman dan munculnya Ya'juj Ma'juj. Wah, bahaya ini, berarti kita harus istilahnya mulai dari sekarang menguatkan gitu ya, menguatkan ibadah kita, benar-benar ibadah kita ditingkatkan biar nantinya kita selamat dari bencana atau yang dikatakan tadi. Harus semangat lagi Ya ibadahnya ya, beribadahnya
Beribadah itu bukan hanya sholat saja Gus ya. Menebar kebaikan, mengajak kebaikan itu kan juga ibadah itu. Tapi katanya mengajak kebaikan itu susah. Iya, iya. Lebih sulit ya. Lebih sulit mengajak kebaikan itu lebih Karena sulit. sekarang kan banyak kebenaran itu disalahkan, yang salah dibenarkan itu sesuai pandangan manusia itu banyak yang seperti itu. Yang mudah. Ya mungkin cukup sekian konten kali ini. Ya saya terima kasih jika ada perkataan yang salah, tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Ini hanya konten biasa. Kalau memang ada segi positifnya diambil saja, dan kalau ada segi negatifnya ya nggak usah dihiraukan lah, jangan diperdebatkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.